Demikian sambutan dari Kepala TKIT Mutiara Insani, kami sampaikan terima kasih. Untuk sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Yayasan Al Husna Klaten. Kepada Bapak Budi Raharjo SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid TKIT Mutiara Insani yang dimuliakan oleh Allah, para ustadzah TKIT Mutiara Insani dan KB Mutiara Insani yang dimuliakan oleh Allah, dan anak-anakku, para siswa-siswi TKIT Mutiara Insani yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya. Pada pagi ini kita semuanya bisa hadir di gedung TKIT Mutiara Insani ini dalam rangka untuk kegiatan Akhirus Sanah TKIT Mutiara Insani yang mana pada tahun ini TKIT Mutiara Insani sudah meluluskan angkatan yang ke-18 begitu ya. Yaitu putra-putri Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait beliau, para sahabat, para tabi'in dan segenap pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini tanpa kecuali, dan kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang di rumah, semuanya diberi nikmat oleh Allah termasuk ke dalam golongan mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para ustadzah KB TKIT Mutiara Insani yang berbahagia, saya pada kesempatan ini sangat bersyukur ya, dan terharu sekali tadi dengan penampilan anak kita yang membacakan ayat Al-Quran di panggung tadi, yang itu merupakan salah satu dari hasil ya, pendidikan yang dicapai oleh anak-anak kita di TKIT Mutiara Insani. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak salah mengamanahkan putra-putrinya di KB dan TKIT Mutiara Insani untuk mengikuti pendidikan di sini selama 3 tahun ya, dan saya sebagai Ketua Yayasan mewakili rekan-rekan pengurus Yayasan Al Husna Klaten dan juga para ustadzah di KB TKIT Mutiara Insani ini mengucapkan terima kasih atas amanah dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada kami Yayasan Al Husna Klaten, khususnya KB TKIT Mutiara Insani. Saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu sekalian tidak salah begitu ya di dalam memilih sekolah ini ya, insya Allah ya, karena saya yakin ya Bapak Ibu sekalian bisa merasakan, bisa melihat hasil dari pendidikan bersama ya, antara sinergi antara TKIT Mutiara Insani dengan Bapak Ibu sekalian di rumah ya. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian saya sendiri selaku Ketua Yayasan Al Husna Klaten ini juga sudah merasakan anak saya itu
5, nggih, Bapak sekalian. Nggih, anak saya itu 5, semuanya adalah produk pendidikan di Mutiara Insani. Nggih. Anak saya yang pertama, nggih, sedikit cerita nggih, Bapak sekalian, mboten keberatan toh. Nggih. Anak saya yang pertama itu angkatan pertama TKIT Mutiara Insani. Nggih. Jadi angkatan pertama itu anak saya, kemudian putranya almarhumah Ustadzah Umi Habibah, ya, kemudian bersama dengan 9 anak yang lain. Jadi ada 11 siswa saat itu, ya, dikelola oleh para ustadzah di TKIT Mutiara Insani. Waktu itu tempatnya masih di Jiran. Ya. Itu angkatan pertama TKIT Mutiara Insani, dan 1 tahun berjalan pendidikan di TK itu sudah langsung, kalau hari ini istilahnya viral di Kabupaten Klaten begitu, ya, karena langsung menjuarai lomba FASI, Festival Anak Soleh Indonesia, ya, di Kabupaten Klaten begitu. Ya. Itu anak saya yang pertama, ya, sebagai bukan kelinci percobaan, ya, tapi pilot project begitu, ya, pilot project TKIT Mutiara Insani, karena kita sudah yakin bahwa TK kita, sekolah kita yang kita bangun, kita dirikan ini akan memberikan hasil yang baik pada pendidikan anak-anak kita. Nah, pilot projectnya anak saya hari ini, alhamdulillah, ya, anak saya yang pertama ini sudah dewasa, dan beberapa teman-temannya yang satu angkatan juga sudah hari ini sudah pada menyelesaikan pendidikan sarjana, gitu. Ya, kalau anak saya memang masuknya di pondok, fokus di ilmu agama begitu, ya, terakhir di Ma'had Ali Hidayatur Rahman begitu. Capaian yang dicapai anak-anak kita, gitu, produk dari Mutiara Insani, gitu, ya, sampai hari ini insya Allah sangat patut disyukuri, gitu. Kalau generasi pertama tadi, ya, hari ini sudah sekian anak itu sudah hafid 30 juz begitu, ya. Sudah hafid 30 juz. Ya, sebagiannya sudah mendapat gelar sarjana, ya, yang satu diantaranya juga kemudahan saya itu sarjana matematika dari UNS. Kalau putranya Ustadzah Umi Habibah itu insya Allah sebentar lagi juga akan wisuda sarjana matematika dari Undip Semarang begitu, ya. Ini generasi pertama TKIT Mutiara Insani, ya. Anak saya yang kedua juga di Mutiara Insani, ya, kemudian SDIT Mutiara Insani, alhamdulillah hari ini juga sudah termasuk di antara yang sudah selesai menghafalkan 30 juz begitu, ya. 30 juz Al-Qur'an, ya. Kemudian anak saya yang ketiga juga di Mutiara Insani dari dari TKIT, waktu itu belum ada KB, TKIT Mutiara Insani, kemudian SDIT Mutiara Insani, kemudian kita Yayasan Al-Husna Klaten membuka SMPIT Mutiara Insani, anak saya kembali menjadi pilot projectnya begitu, ya, menjadi kalau ya bahasa nggak enaknya kelinci percobaan tadi begitu, ya. Anak saya yang ketiga, angkatan pertama SMPIT Mutiara Insani. Alhamdulillah saya juga merasakan hasilnya baik dari TKIT sampai SDIT sampai SMPIT Mutiara Insani. Alhamdulillah tahun kemarin lulus dari pondok ini, pondok pesantren Baitus Salam di Semarang, ya, MTS begitu. Dan tahun ini alhamdulillah diterima masuk di UPI Bandung, ya, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan bisnis digital, ya, bisnis digital, dan masuk melalui jalur beasiswa begitu, ya. Dan itu menyingkirkan apa itu, ya, istilahnya bisa bersaing, berebut dengan sekian ratus, ya, atau bahkan sampai ribuan calon mahasiswa, ya. Ini diantara juga hasil dari pendidikan di Mutiara Insani, ya, mulai dari TK, SD sampai SMPIT Mutiara Insani. Anak saya yang berikutnya ini juga
di Mutiara Insani nggih. Yang keempat itu yang keempat itu SMP kelas 2, yang kelima SD kelas 6 hari ini akan masuk ke SMP IT Mutiara Insani. Jadi saya yakin sekali bahwa pendidikan di Mutiara Insani ini memang pendidikan yang unggul tentunya ya. Ya karena memang saya ketua yayasan, ya masa mau memuji sekolah yang lain. Dan saya harus membuktikan, harus merasakan, ya. Merasakan sehingga anak saya semuanya masuk Mutiara Insani, ya. Akan sangat ini kan, ya Bapak Ibu sekalian, ya tentunya, ya kalau pemilik pabrik Honda kok menggunakan motor Yamaha, ini lucu mboten? Lucu, ya makanya saya ya tentunya saya yakin bahwa pendidikan yang kita kelola bersama para ustadzah, ya, bersama para wali murid, ini merupakan pendidikan yang terbaik, begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sendiri sudah merasakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo saya menghimbau selaku ketua yayasan, kepercayaan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami ini jangan berhenti hanya sampai di jenjang TK. Harapan kami memang melanjutkan ke jenjang SD IT Mutiara Insani. Kemudian juga jangan berhenti di jenjang SD, tapi sampai di jenjang SMP begitu. Karena ini kita desain memang sebagai satu kesatuan, satu kesatuan konsep pendidikan dasar, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah itu, yang namanya pendidikan dasar itu 9 tahun, artinya sampai tingkat SMP. Kita sudah desain sedemikian rupa, bahwa kelanjutan yang paling bagus dari TKIT Mutiara Insani adalah SDIT Mutiara Insani. Dan kelanjutan yang jenjang yang paling tepat, paling cocok setelah lulus dari Mutiara Insani, SDIT adalah SMPIT Mutiara Insani, begitu. Kok bisa begitu? Nah, karena kita yang memprogram memang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Di tengah beragamnya hari ini muncul beragamnya model pendidikan, di tengah beragamnya model pendidikan Islam, ada yang fokus tingkat SD atau SMP sudah fokus ke tahfidz saja, bahkan ada yang SD. Nah, ini memang berbeda dengan desain kita. Bukan kita tidak yakin dengan kemuliaan, keutamaan menjadi seorang hafidz atau memiliki anak seorang hafidz Quran, begitu. Tapi, Bapak Ibu sekalian, bahwa penanaman akidah, penanaman ibadah, penanaman akhlak, kemudian penanaman pola berpikir, cara berpikir, kemampuan berpikir, itu harus dimulai dari jenjang TK, SD, SMP, secara komprehensif, secara integral begitu. Maka kita sebutnya terpadu, terpadu, integral. TKIT, SDIT, SMPIT. Anak-anak kita sampai jenjang SMP itu masih perlu diberi wawasan yang seluas-luasnya, Bapak Ibu sekalian. Maka memang kurikulum di pendidikan kita ini sebagian orang melihat terlalu padat begitu ya. Tapi memang itu desain kita begitu ya. Desain kita untuk bisa memberikan wawasan yang seluas-luasnya kepada anak-anak kita untuk mengembangkan daya nalar yang seluas-luasnya pada anak-anak kita. Sehingga nanti setelah lulus jenjang SMP ini bisa memiliki tadi dasar-dasar yang sudah kuat. Kalau untuk tahfidz itu insya Allah nanti misalkan mau 30 juz setelah SMP bisa, setelah SMA bisa. Anak saya yang kedua tadi hafidz itu untuk menghafal menyelesaikan 30 juz dengan modal bekal 10 juz itu bisa menyelesaikan dalam waktu 5 bulan. Bapak Ibu sekalian, 5 bulan selesai untuk menyelesaikan 30 juz. Maka menurut kami
dalam desain pendidikan di Mitra Insani ini memang yang harus dikembangkan itu tadi, nggih. Wawasan, keilmuan, daya nalar itu harus dari awal, dari sejak TK begitu, nggih. Sehingga anak-anak punya wawasan yang luas begitu, ya, punya daya pikir yang handal, ya, sehingga nantinya siap menghadapi perkembangan zaman, ya, siap menghadapi kemajuan zaman yang berbeda dengan zaman yang kita hadapi, ya. Coba bayangkan, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kalau misalkan tingkat SD itu sudah hanya fokus di tahfidz saja, anak-anak nggak mengenal namanya apa itu ilmu pengetahuan alam, matematika juga hanya hitung-hitungan, ping-pingan, begitu ya. Mungkin banyak yang akan terlewat, ya, maka kita tidak mengambil model yang seperti itu, ya. Kita berikan apa yang sudah digagas oleh pemerintah, ya, yaitu kurikulum nasional, itu kita berikan, kemudian kita perkaya dengan keislaman, begitu, ya. Karena apa? Karena kurikulum dari pemerintah itu juga sudah luar biasa, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Karena memang didesain, dilahirkan oleh para pakar, ya, para pakar pendidikan, ya. Tidak main-main, ya, kurikulum dari pemerintah itu, ya. Maka kita ambil, kita ikuti, ya, kemudian kita sempurnakan, ya, dengan apa? Dengan muatan-muatan keislaman, muatan-muatan keagamaan, ya. Dan ini memang sesuai juga dengan yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa sekolah, ya, itu punya otonomi, ya, namanya MBS, manajemen berbasis sekolah, ya, boleh mengembangkan, ya, boleh mengembangkan, dan kita kembangkan sebagaimana sekolah kita, yaitu dengan terpadu, yaitu memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum keagamaan, ya. Jadi ini, ya, Bapak-Ibu sekalian, sebagai tambahan wawasan bagi Bapak-Ibu sekalian, nanti ketika memilih sekolah lanjutan bagi putra-putri Bapak-Ibu sekalian, monggo, ya, kepercayaan yang sudah Ibu berikan, Bapak Ibu berikan pada kami, Yayasan Al-Husna Klaten ini, kami sangat berharap ini bisa berlanjut, ya, ke SD, kemudian ke SMP. Baru setelah itu insya Allah cukup modal, ya, bagi anak-anak kita mau melanjutkan di sekolah ambil yang pengkhususan ilmu kauniyah, ya, ilmu umum, ataupun ambil yang pengkhususan ilmu agama, insya Allah semuanya sudah siap, ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi itu yang insya Allah kita persiapkan di Yayasan Al-Husna Klaten ini, dan kita ingin memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat, kepada bangsa Indonesia ini, kepada generasi kita ke depan. Ini harapannya generasi kita bisa menghadapi tantangan kehidupan yang lebih berat daripada apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita rasakan hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sedikit pesan dari kami Yayasan Al-Husna Klaten. Kemudian pada kesempatan ini kami juga tidak lupa menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa tentunya, ya, kami dari yayasan khususnya selama mendampingi para ustadzah di TKIT, KB TKIT Mitra Insani ini, mengasuh putra-putri Bapak Ibu sekalian, mungkin tetap banyak sekali kekurangan-kekurangan, banyak sekali kesalahan-kesalahan. Kami keluarga besar Yayasan Al-Husna Klaten mewakili semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian insya Allah Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan pada kesempatan ini, tidak perlu kami panjang lebarkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Yayasan Al-Husna Klaten. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan beasiswa dari Yayasan Al-Husna Klaten dengan kategori yang pertama, yaitu peraih nilai tahfidzul Quran terbaik,
yaitu Ananda Nur Ashifa Alena Rohman binti Taufik Hidayah Kurohman dari kelas B2. Kategori yang kedua yaitu peraih nilai akademik terbaik, yaitu Ananda Askia Saufa Ardani binti Sulardi dari kelas B1. Barakallahu fikuma Ananda Syifa dan Ananda Askia.